Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi kepada kalian, yaitu materi tentang teks deskripsi. Mudah-mudahan kalian semua memahami apa yang saya sampaikan ini tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat ya, yang sedang-sedang saja. Iya. Salawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, penghulu kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, angkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa saya mengingatkan kepada anak-anakku semuanya yang berada di rumah untuk mematuhi protokol kesehatan ya, dengan 5 langkah berikut. Yang pertama, memakai masker. Nah, jangan lupa memakai masker apabila ingin melakukan aktivitas di luar ruangan yang bertemu dengan seseorang. Jangan lupa memakai masker untuk menghindari yang tidak-tidak, khususnya COVID-19 ini ya. Yang kedua, mencuci tangan. Jangan lupa mencuci tangan seperti gambar ini. Cuci tangan di sini, tapi tempat cuci tangannya tidak ada. Mantap ini. Ya, ini hanya contoh saja ya. Kemudian menjaga jarak. Nih, menjaga jarak. Maksudnya tidak seperti ini juga ya. Ini contoh saja. Biar orang tidak mendekat. Ini kreatif sekali ini. Kemudian menghindari kerumunan. Nah, jangan sampai kita ada orang berkerumun kita ikut-ikutan. Jangan. Kita usahakan untuk menjauh atau menghindar dari kerumunan tersebut. Kemudian membatasi mobilisasi bepergian, baik itu ke kampung halaman atau ke luar kota. Apabila tidak ada yang terlalu penting, tidak usah ikut-ikutannya. Lebih baik berdiam diri di rumah. Itu. Iya. Langsung saja di tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan dalam mengikuti proses pembelajaran kalian diharapkan dapat memahami pengertian teks deskripsi. Yang kedua, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar.
Yang ketiga, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Jadi diharapkan untuk kalian bisa memahami tujuan pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan bisa dan tercapai tentunya. Nah, untuk semester 1 ini kalian akan khususnya ya pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 4 bab yang akan dipelajari. Yang pertama, berkreasi dengan teks deskripsi. Bab yang kedua, mencipta cerita fantasi. Yang ketiga, langkah tepat dengan teks prosedur. Yang bab keempat, menyibak ilmu tanaman obat dalam teks laporan hasil observasi. Jadi yang pertama kita bab 1 dulu ya. Di bab 1, teks deskripsi. Ini ya, teks deskripsi. Ada 5 poin yang akan dibahas. Yaitu yang pertama, definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Yang kedua, informasi penting. Yang ketiga, struktur dan kebahasaan teks. Yang keempat, penyampaian isi. Yang kelima, penyusunan teks. Kita memasuki yang pertama dulu ya. Definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Ini dia. Ada 3 poin. Langsung saja. Amatilah gambar berikut. Boleh kalian lihat di sini. Mengenai deskripsi ya, teks deskripsi. Saya kasih gambaran dulu ke kalian. Boleh dilihat di sini. Amati terlebih dahulu. Dari gambar ini, kalian bisa mendeskripsikan tentang sesuatu yang kalian lihat di dalam gambar ini. Coba amati dulu. Ada gambaran kata-kata untuk mendeskripsikan gambar ini. Pasti ada ya. Diamati terlebih dahulu. Nah, karena sudah ada di gambaran di otak kalian mengenai gambar ini, kalian bisa mendeskripsikan gambar ini dengan cara mengamati objek-objek yang akan kalian sampaikan atau objek yang kalian jelaskan. Di sini apa aja objeknya? Ada bebek. Ini ya bebek ya, bebek. Ada padi. Dan ada pemanen atau petani yang memanen padi. Secara keseluruhan ini adalah sawah. Sawah. Dan di sini sedang melakukan proses panen padi ya. Proses panen ini. Ada gambaran nggak kalian? Pasti ada. Bisa dijelaskan dengan cara bahasa kalian sendiri. Dari sini bisa kalian lihat ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada gambar lagi. Kalian amati. Secara keseluruhan ini adalah gambar pemandangan ya. Sama seperti yang tadi. Pemandangan juga, pemandangan sawah. Tapi sudah panen. Kalau sekarang ini pemandangan sedang membajak sawah. Artinya memulai kegiatan untuk bercocok tanam. Di sini ya. Kegiatan. Di sini ada Bapak Tani, petaninya.
sedang membajak sawah yang ditarik oleh kerbau. Kerbau ya ini ya. Kemudian di sini ada gunung atau bukit, ada pohon kelapa, semak. Intinya itu ya. Objeknya yang bisa kalian jelaskan di sini ada. Objeknya apa aja? Ada gunung, ada pohon kelapa, dan ada bapak tani yang sedang membajak sawah yang ditarik oleh 2 kerbau. Nah, itu adalah salah satu kecil dari pendeskripsian. Kalau mau mengembangkan lagi kata-katanya boleh menurut bahasa yang kalian gunakan sendiri. Sepengetahuan kalian ya untuk menjelaskannya maksud saya. Dari sini sudah ada gambaran tentang deskripsi. Pastinya sudah ya. Sudah ada gambaran pastinya. Kita lanjut. Deskripsi. Apa sih deskripsi menurut kalian? Dari hasil atau gambar yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada gambaran tentang pengertian deskripsi? Deskripsi itu apa sih? Saya kasih 10 detik. Menurut kalian yang kalian ketahui. 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Benar tidak? Masuk tidak? Jawaban kalian. Teks deskripsi. Nah, masuk tidak jawaban kalian di sini? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ada tidak jawaban kalian tadi yang masuk ke sini? Teks yang menggambarkan secara jelas, menggambarkan atau menjelaskan ya. Deskripsi itu menggambarkan atau menjelaskan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Objeknya tadi apa aja? Objeknya. Kedua gambar yang tadi menurut kalian objeknya. Sudah saya sampaikan ya tadi. Ada pohon yang gambar pertama, kemudian ada petaninya yang sedang memanen, dan juga ada bebek tadi, ada jalan, itu ya, dan sawah. Untuk gambar yang kedua, itu ada bapak tani yang sedang membajak sawah, dibantu oleh pembajak sawahnya yaitu 2 ekor kerbau. Yang di belakangnya ada terdapat pohon kelapa dan gunung di belakangnya ya. Itu. Untuk tempatnya itu sawah. Peristiwa yang sedang terjadi apa? Di gambar pertama, menurut kalian, peristiwa yang sedang terjadi. Sedang menjadi topik apa? Pikirkan. Membajak sawah. Itu yang kedua. Kalau yang pertama, proses panen padi ya. Kalau yang pertama. Kalau yang kedua, proses membajak sawah. Itu ya. Itu yang pertama dan yang kedua. Topiknya. Topik pembicaraan. Sampai di sini sudah paham mengenai pengertian teks deskripsi? Sudah paham ya saya rasa ya. Sangat mudah
teks deskripsi. Teks itu apa sih? Teks itu tulisan ya, diingat. Teks deskripsi jadi tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan secara jelas ya. Deskripsi menggambarkan atau menjelaskan, sama aja kan, menggambarkan atau menjelaskan itu, atau menerangkan, sama aja, kata-katanya banyak. Mudah-mudahan untuk pengertiannya bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera, gambaran objek jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Yang keempat, bahasa baku dan ilmiah untuk ciri-ciri teks deskripsi ya. Kemudian menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Nah, gambarkan atau melukiskan sesuatu. Dari gambar ini, kalian sudah menerka-nerka nih. Apa aja yang bisa dijelaskan dari gambar ini? Apa aja? Bisa menerka-nerka kan? Di sini ada pohon dan di sini ada jerapah. Kalian bayangkan aja, ini ada di sebuah kebun binatang. Yang mana di tempat kebun binatang itu terdapat satu ekor jerapah yang sedang memakan daun pohon. Bisa kalian bayangkan sendiri di sini, menggambarkan atau melukiskan sesuatu dari hasil yang kalian lihat. Itu ya contohnya ya. Sampai di sini mudah-mudahan paham untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kemudian kita lanjut melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Nah, indera manusia itu ada berapa? Ada 5. Iya. Ada 5 ya. Yang pertama ini penglihatan. Yang kedua, gambar kuping artinya pendengaran. Ini gambar hidung, penciuman. Gambar mulut, perasa ya, atau pengecap, indera pengecap. Kemudian di sini ada gambar tangan, peraba ya. Nah, kemudian ada contoh di sini. Di sini untuk indera yang kalian bisa lihat sini apa? Indera yang paling tepat dari gambar ini apa? Indera yang mana? Pendengaran kah? Penciuman? Peraba? Perasa atau pengecap? Atau penglihatan? Menurut kalian yang mana yang paling tepat? Ya, saya kasih waktu 5 detik. Tentukan dari sekarang. Iya. Yang benar adalah indera penglihatan. Kenapa indera penglihatan? Karena objek yang kalian lihat itu hanya berupa gambar. Jadi di sini indera yang paling tepat untuk indera manusia ya,
Yang paling tepat untuk menjelaskan gambar ini adalah indera penglihatan, yang mana di sini bisa dilihat baju adat Dayak Kenya, Kalimantan Timur ya. Bisa kalian lihat di sini ada penutup kepala, ada kalung dengan sebutan-sebutan bahasa Dayak Kenyanya, ada mandau di sini, baing, dan lain-lain. Jadi ini ya untuk yang lebih tepatnya. Kemudian untuk indera pengecap, contohnya seperti apa? Contohnya, bisa kalian bayangkan nggak indera pengecap itu? Atau seolah-olah kalian itu merasakan. Bisa kalian bayangkan nggak contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti kalian menjelaskan tentang suatu makanan atau minuman yang pernah kalian rasakan sendiri. Itu contohnya. Di sini ada satu contoh yang saya bacakan, yaitu biasanya kue bolu bertekstur lembut dan lumer ketika dimakan. Nah, di situ kan seolah-olah kalian merasakan kue bolu itu teksturnya sangat lembut ketika digigit, dikunyah, dan lumer, dan ditelan sangat enak contohnya. Itu ya untuk indera pengecap atau perasa tadi. Ini salah satu contoh aja. Yang lainnya bisa kalian bayangkan sendiri kata-katanya seperti apa. Untuk pendengaran, seolah-olah orang itu mendengar di dalam teks deskripsi yang kalian buat. Kalau penciuman, seolah-olah kita membuat teks deskripsi itu, orang yang mendengar atau yang membaca itu seolah-olah bisa merasakan, mencium bau yang kita tulis tadi. Kemudian untuk peraba juga bisa merasakan. Itu ya. Jadi kita bisa mensugesti seseorang dari tulisan kita. Bisa itu. Bisa memengaruhi pikiran seseorang ya. Dari tulisan aja itu bisa itu. Contohnya dalam memengaruhi tulisan, kata-kata motivasi. Orang-orang yang sering membuat story WhatsApp, IG, TikTok, dan lain-lain media sosial, orang-orang yang sering membuat status galau itu seperti itulah kehidupannya. Biasanya seperti itu sih. Suka galau bikin status. Pasti dia juga merasakan seperti itu, ya. Jadi itu hati-hati dalam memilih atau menentukan atau membuat story-story itu ya. Bisa memengaruhi diri kita sendiri. Hati-hati ya, bisa mensugesti kita. Lebih baik kita mengirim satu kata atau video pendek motivasi-motivasi, pelajaran hidup, dan lain-lain yang baik-baik lah. Itulah intinya seperti itu. Mudah-mudahan untuk ciri-ciri yang ini bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut. Nah, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri apa yang diamati penulis. Ini membuat pembaca pendengar merasakan sendiri apa yang diamati penulis. Contohnya nih, ada bapak-bapak di sini dengan kata-kata di sini ya. Contohnya, ayahku berwajah bulat. Rambutnya pun sudah menipis seiring dengan usianya yang hampir setengah abad. Kumisnya membentang di atas bibirnya.
Setiap orang yang baru pertama mengenalnya pasti akan merasa takut dan segan, ya. Ini contoh dari ciri-ciri teks deskripsi membuat pembaca atau mendengar merasakan sendiri apa yang diamati penulis. Yang diamati penulis kan di sini adalah sosok seorang ayah, yang mana dalam kata-kata ini seorang pembaca atau pendengar bisa merasakan sosok ayah itu seperti apa sih dari bacaan ini tadi. Bisa dipahami ya? Sosok ayah berwajah bulat, rambutnya sudah menipis, seiring dengan usianya yang hampir setengah abad, sudah menipis berarti rambutnya sudah memutih ya. Kumisnya membentang di atas bibirnya, kumis. Tapi ini nggak ada kumisnya ya. Yang ada hanya jambang. Contoh aja sih. Contoh ya. Kemudian setiap orang yang baru pertama mengenalnya pasti akan merasa takut dan segan. Ini membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri apa yang diamati penulis. Sampai di sini mudah-mudahan sudah paham mengenai ciri-ciri ini ya. Kemudian kemudian yang selanjutnya adalah bahasa baku dan ilmiah. Bahasa baku dan ilmiah. Bahasa baku itu adalah bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Contohnya seperti ini. Kata bakunya abjad. Yang tidak baku abjad. Advokat. Yang tidak bakunya advokat. Kemudian akhlak, sini akhlak. Kemudian kata baku aktif, di sini aktif. Aktivitas, ini aktivitas pakai V dan pakai F, beda ya. Kata bakunya antre, yang tidak baku sering digunakan itu antri ya. Sebenarnya yang benar itu antre. Ada apotek, yang benar, yang baku ya. Kemudian tidak bakunya apotik. Asas, ini azas. Astronaut, yang benar. Yang tidak bakunya astronot. Ateis, ini. Atlet, ini atlet ya. Antre, antri. Sudah ya ini tadi ya. Berandal nih, berandal. Dihilangkan huruf E-nya. Kemudian belum, ini belum ya. Itu untuk bahasa baku dan ilmiah. Untuk bahasa baku. Kalau ilmiah itu ciri-cirinya seperti ini. Bahasanya isinya yang bermakna ya, ada maknanya, ada artinya kalau ilmiah. Tidak sembarangan menjelaskan sesuatu, itu ilmiah. Uraiannya jelas, tidak kesana kemari. Contohnya kalau membahas buah tomat, contohnya hanya terfokus ke tomat, tidak keluar-keluar. Contohnya ya seperti itu. Misalnya membahas sepeda motor, hanya sekitar sepeda motor yang dibahas. Contohnya seperti itu. Kemudian memiliki kepaduan yang tinggi, paduan yang tinggi kejelasannya. Kemudian singkat dan padat kata-katanya, berbobot ya kata-katanya, singkat, padat. Kemudian memenuhi standar bahasa baku. Nah, ini tadi standar bahasa baku. Kata-katanya harus yang baku. Tidak boleh menggunakan dalam bahasa ilmiah itu kata tidak baku. Tidak boleh ya. Memenuhi standar bahasa baku dan kemudian memenuhi standar penulisan ilmiah. Standar penulisan ilmiah itu boleh kalian cari standarnya seperti apa nanti di
cari referensinya, dan komunikasi secara ilmiah. Dia bersifat komunikatif ya bahasanya, memberikan informasi yang jelas. Itu untuk bahasa baku dan ilmiah. Bagi yang tidak tahu di sini boleh kalian cari, masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian selanjutnya menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, ini contohnya. Secara terperinci itu gimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Secara terperinci itu menjelaskan objek. Di sini kan ada satu model cantik, model imut, anak kecil, berbaju pink, berkerudung merah, dan memakai rok merah. Kemudian memakai sepatu putih, berkacamata. Di sini ada tulisan 13. Secara terperinci itu seperti itu ya. Contoh secara terperinci seperti itu. Dia menjelaskan secara detail. Anak kecil ini menggunakan kacamata, menggunakan kerudung merah, berbaju pink, kemudian memakai sepatu berwarna putih. Ada motif di sini, motif apa ini ya? Ada motif-motif seperti itu di sini. Garis-garis di sini. Ini ya. Jelaskan objek secara terperinci, baik itu warna, ukuran biasanya, tinggi badan. Oh, ini tinggi badannya berapa misalnya. Misalnya ada tinggi badan. Dia menggunakan kacamata. Kacamata apa ini tipenya misalnya. Dia menggunakan sepatu. Ini sepatunya. Ini sepatu apa? Jenisnya gitu ya. Secara terperinci menjelaskan suatu objek. Ini contoh aja. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Kemudian jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi itu ada teks deskripsi tempat. Kemudian teks deskripsi waktu. Dan teks deskripsi orang. Mohon maaf, ini orang ya, bukan sugestif. Ada kesalahan. Lupa saya memasukkannya. Ini teks deskripsi orang ya. Saya coret dulu. Ya bisa ya. Biar kelihatan maksud saya. Nah, ini saya coret. Ini orang ya, biar kalian ingat aja. Orang di sini. Nah, ditambahkan bisa nggak bisa. Sini orang ya. Saya jelaskan yang pertama. Teks deskripsi tempat, yaitu teks deskripsi menjelaskan tentang atau menggambarkan suatu tempat. Tempat-tempat ya. Contohnya tempat sekolah, pantai, apalagi selain pantai. Sekolah, pantai, pegunungan, tempat ya, laut, taman nasional, taman budaya. Itu contoh tempat, menjelaskan suatu tempat. Kemudian untuk waktu. Waktu itu teks deskripsi menjelaskan atau mengurutkan suatu waktu kejadian-kejadian.
urutan kejadian waktu ya. Contohnya pada jam 7 pagi ada kejadian apa misalnya. Kemudian pada jam 9 nanti ada kejadian baru lagi. Itu waktu. Waktu bisa menunjukkan jam atau hari, bulan, dan tahun. Itu untuk waktu. Kemudian jenis teks deskripsi tentang orang, menceritakan secara terperinci tentang orang tersebut. Baik itu mendeskripsikan melalui berbagai cara dengan memilih aspek yang akan dideskripsikan ya. Entah itu kepemilikan, atau itu fisik, atau perasaan seseorang, tindakan maupun watak ya. Itu deskripsian seseorang. Untuk kepemilikan misalnya, dia memiliki, ini tentang orang ya, memiliki suatu benda. Contohnya mobil, contohnya celana, contohnya pakaian. Itu ya. Teks deskripsi orang ini bisa sangkut pautnya dengan benda juga. Untuk bidang fisik, itu dari fisiknya. Kalau namanya fisik seorang ya anggota badannya yang dideskripsikan. Dari misalnya penampilan-penampilan, misalnya dia berwajah tampan atau berparas cantik, itu untuk fisik. Untuk perasaan, itu karakternya, sifat dari seseorang. Itu ya. Baik itu dia baik, pemarah, pendiam. Itu ya untuk bidang perasaan tadi. Untuk jenis teks deskripsi orang. Kemudian tindakan. Tindakan itu menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan tentang tingkah laku seseorang, tingkah lakunya ya. Tindakan misalnya dia orangnya rajin, pemalas, itu tindakan. Itu ya, untuk tindakan. Kemudian untuk teks deskripsi orang dalam bidangnya watak, perwatakan. Contohnya wataknya dia adalah seseorang yang jujur atau seseorang yang pembohong. Itu wataknya. Wataknya lagi keras kepala misalnya. Wataknya ya. Itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini jenis teks deskripsi untuk pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.